kasih Tuhan buat siang hari ini. Untuk ibadah ketiga pada siang hari ini kami berterima kasih Tuhan, Kau lancarkan segala sesuatunya sampai dengan ibadah tiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat di tempat ini akan diberkati oleh pengenalan akan firman-Mu Tuhan. Pulang dari tempat ini, jemaat-Mu tidak akan biasa lagi, tapi akan menjadi luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau Roh Kudus bekerja dalam setiap hati jemaat di tempat ini, agar mereka mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, bukan cakap fasih lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, tapi karena Roh Kudus yang bekerja sepenuh-penuhnya dalam ibadah ketiga ini. Biar Engkau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil, sembunyikan di balik salib-Mu yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Ibadah terakhir tadi, ibadah 1, ibadah 2 saya enggak sampai menyelesaikan khotbah saya, jadi sebenarnya masih ada khotbah lanjutan ya, tapi nggak selesai karena durasi waktu. Tapi di ibadah ketiga ini gas ya, sampai jam 2 ya. Setuju nggak? Anda meminta, saya menolak. Pegel ya. Saya Sukandar, kalau ini saya melayani di gereja ini sebagai kesan ke PK, pemimpin kesan di CG1, CG Family. Udah gitu juga di PMM, Vibrant Man Ministry, jadi pelayanan buat bapak-bapak kalau istilah orang sekarang. Begitu saya juga aktif di bendahara YPKWL, Yayasan Pendidikan Kristen Open Lampung. Kita ada sekolah namanya Gunadarma di belakang kantor imigrasi, seperti itu. Cukup perkenalan dari saya karena kita mau tancap gas, siapkan sabuk pengaman ya. Ini tancap gas ya. Sebentar, ada pesan sponsor juga. Next. Ada pesan sponsor. Nah, jadi ingat ya, sebenarnya mulai hari ini kita ada gerakan doa puasa berantai, The Love on the Cross, kasih di kayu salib. Hari ini 9 Maret. Ini 9 Maret kan? Nggak salah kan saya ya? 9 Maret ini kita sebenarnya ada gerakan doa puasa ya. Kami himbau buat jemaat-jemaat ataupun pekerja di tempat ini, ayo ambil ikut bagian dalam doa puasa. Ingat ya, tujuan dari doa puasa itu harus jelas. Kita mau doa puasa buat apa? Kita ngomong goal, tujuannya. Udah gitu komitmen, kita komit, saya mau puasa. Kalau lebaran kayaknya saya mau liburan nih, entah keluar negeri, keluar kota, kayaknya berat kalau saya puasa. Tapi kita mau komit nih, udah deh mulai hari ini sampai selanjutnya saya mau puasa, jedanya waktu liburan doang gitu, boleh. Udah gitu kita persiapkan fisik kita yang sering sakit mah, persiapkan rohani kita siapkan. Ingat, kalau cuma doa doang tanpa puasa itu udah kewajiban bagi umat percaya. Tapi puasa doang tanpa doa namanya diet ya. Ingat ya. Begitu yang terakhir adalah berkorban. Sempat goyah juga, ini hari kan puasa nih. Saya ngomong promosiin puasa tapi saya sendiri nggak puasa. Kan kacau ya. Jadi pas tadi lihat kau udah disiapin kok makan siangnya. Ngelihat semua pada makan, sebenarnya tergoda. Di sini ada nasi ayam Koreanya Cilili. Waduh, itu the best in town tuh. Udah mulai goyang tuh ngeliat sebelah makan. Ada es kacang merah terenak di muka bumi, Cieli, udah saya borong, kasihan saudara. Kalau mau beli sama saya, ya 20% lah kayak tarif ini ya, GoFood ya. Tapi udah saya borong semua ya. Udah goyang juga, tapi saya berkomitmen untuk puasa. Ya, saudara-saudara yang masih belum makan sekarang, ayo puasa yuk. Ya, tadi pagi yang belum sempat sarapan, kebetulan nih, yang belum sempat sarapan uduk, lontong, nasi goreng, nasi uduk ya, puasa ya. Ya, yang mau puasa sama saya hari ini, kita buka nanti sore, angkat tangan. Gak ada. Ada. Puji Tuhan, ada. Puji Tuhan. Ini gembala kita kemana ya? Pak David ya. Ko Henry pada nakal-nakal nih, Ko Henry nggak puasa. Ya, kita mau komit ya, kita mau puasa ya. Saya mungkin nanti habis ibadah ya mau buka lah, lapar sudah ya. Tapi saya, jadi pada intinya puasa itu adalah berkorban ya. Jadi kita harus berkorban. Oh, saya biasa intermittent fasting. Jadi kalau 12 jam itu encer. Jadi bukan apa-apa. Kita pokoknya puasa sampai
berdoa, berpuasa sampai malaikat nangis, ya. Ingat ya, sampai malaikat nangis. Aduh, luar biasa nih anakku ini, sampai puasa segini, sampai menahan lapar, berdoa, sampai seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Oke, kita tancap gas ya. Tema khotbahnya terang yang membawa kehidupan di Yohanes 8 ayat 12. Ya, lanjut. Albert Camus itu seorang filsuf dari Prancis abad yang lalu, abad 19, ngomong, life is a sum of all your choice, so what are you doing today? Jadi waktu kita ibadah di tempat ini, kita sadar nggak bahwa kita itu pagi harinya kita ada pilihan-pilihan. Agak dengung ya, kita ada pilihan-pilihan. Waktu kita bangun tidur, aduh saya mau ibadah apa tetap tidur, apa saya nonton drakor, dracin deh, males gua. Seperti itu. Kita menetapkan kita mau ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, itu merupakan pilihan, biarpun jangka pendek. Kita menetapkan pilihan kita. Apa yang mau kita lakukan minggu pagi ini? Ya. Dalam jangka panjangnya, waktu kita berada di sini, sadar enggak bahwa itu pilihan kita di masa lalu. Kita mau bekerja dengan menjadi karyawan atau kita usaha sendiri, itu pilihan kita. Kita mau kuliah atau mau langsung usaha dari SMA, itu pilihan kita. Yang datang dengan pasangan, angkat tangan. Datang dengan pasangan. Sony, ini apa? Ya sudah, terima ya, nasib ya, udah milih sebelahnya ya. Dapat istri yang cerewet, ya sudah pilihan kita. Jangan nengok ke sebelahnya, dijewer nanti. Dapat suami yang pelit dan tukang ngorok, ya udah pilihan kita, udah nggak bisa apa-apa lagi. Pilihan kita di masa lalu menentukan kita ada sekarang saat ini. Oke, hal ini kita setuju ya mengenai hal ini. Lanjut, jadi semua berdasarkan pilihan. Keputusan yang benar itu mengakibatkan hidup kita itu bermakna, berbahagia. Tapi keputusan yang salah menyebabkan hidup kita nelongso, kalau bahasa Koreanya, alias sengsara. Benar gak? Itu yang membuat kita sengsara. Keputusan-keputusan. Jadi, ya, segala sesuatunya itu adalah berdasarkan keputusan kita, gitu. Suatu hal yang orang bilang kebetulan itu nggak kebetulan. Kalau orang tanya, beberapa teman saya nanya, kok kamu bisa sih, bisa kepikir gitu, mau terjun dalam dunia pendidikan? Terus terang saya nggak ada basic pendidikan. Oh ya pernah sih waktu kuliah ngelesin orang gitu, dapat sambilan gitu, ngelamar jadi asisten dosen tuh pernah. Tapi untuk pendidikan full itu saya nggak pernah kepikir sama sekali. Udah deh gue jualan lampu aja deh, 1000 jual 1100 untung cepet, udah deh itu aja cukup buat saya gitu. Tapi ini ada 3 kejadian yang mau saya ceritakan kepada saudara, dan ini saya pikir bukan suatu kebetulan. Suatu kali sesama rekan pekerja kita mau retreat, saya nggak mau ikut mestinya. Tapi dipaksa, ya udah kok ikut dong, udah rame-ramein ikut, udah ikut, mau bawa mobil apa naik bis sama-sama. Saya mau bawa mobil tadinya, kata teman-teman, sudah kok kamu ikut kita rame-rame naik bis pulang, pergi kan seru katanya. Di tengah perjalanan Cici yang teman kita itu ngomong, tahu nggak, ada nggak di sini yang minat take over sekolah? Hah, take over sekolah? Nggak salah, iya, sekolahnya bagus, kurikulum bagus, tapi nggak di-manage dengan baik sehingga berantakan gitu. Saya nggak berpikir apa-apa pada saat itu, nggak kepikir juga enggak. Ngapain lah sekolah, udahlah bisnis seperti biasa aja, udah jualan lampu aja lebih enak. Ini cocok bener ya mengenai terang, saya jualan lampu nih. Sebenarnya saya mau terangin mengenai lampu bisa dari sampai sore ini, minum kopi sambil saya sanggup kalau mengenai lampu nih. Ya. Begitu ngomong seperti itu, saya nggak kepikiran sama sekali. Beberapa minggu kemudian, founder kita yang dari Palembang itu datang ke Bandar Lampung. Teman kami yang Cici itu ngomong, Sukandar, Helda, yuk ketemu yuk. Biar kamu nggak tertarik nggak apa-apa deh, pokoknya yang penting sudah disampaikan apa yang menjadi visi misi, kurikulum segala macam, pokoknya di presentasi gitu. Saya ingat banget waktu itu kita ngumpul di Pahoman, kedai kopi seperti itu telat. Saya datangnya telat, jam 5 saya baru balik dari kantor, mandi segala, ternyata telat sampai sana, dan si sang founder yang umurnya lebih tua dari kami itu sudah datang, sudah duduk, sudah nunggu. Bayangin, saya merasa nggak enak. Saya merasa bahasa Israelnya puhau ise ya, tahu ya puhau ise ya, tahu ya, nggak enak hati lah ya gitu, kurang lebih. Dia terangkan panjang lebar ini itu selama kurang lebih 1 jam, dan ada kata-kata dia yang membuat saya tertarik. Dia bilang, kamu tahu nggak? Jadi bos
suatu perusahaan, suatu usaha, kamu bisnis apa kamu kerjaannya? Oh, bos usaha ini. Oh, saya pimpinan usaha ini. Saya owner perusahaan ini. Itu nggak kurang katanya. Coba kamu apa usahanya? Oh enggak, saya pemilik sekolah. Keren kan? Gitu katanya. Saya pikir iya juga ya, keren gitu ya. Biarpun pilihan saya itu nanti mengakibatkan darah dan air mata di kemudian hari, tapi dalam saat itu, iya keren juga ya, pikir saya gitu. Kan kalau dibilang, kamu kerjanya apa? Oh enggak, saya pemilik sekolah, gitu ya. Seolah-olah kita ini bukan hanya seorang yang mampu, tapi juga seorang yang intelektual, bener nggak? Ya kan? Kamu kerjanya apa? Guru. Kamu kerjanya dosen, gitu ya. Keren kan gitu seperti ini. Ini suatu hal yang menurut saya keren lah gitu. Dan kejadian ketiga, sudah gimana? Udah dipikirin? Oh belum pak, kayaknya ya minat nggak minat deh gitu. Udah deh kamu main ke sekolah dulu deh, kamu lihat. Mainlah saya ke sekolahnya amburadul sekali. Di Pahoman waktu itu masih sewa tempatnya, temboknya, cat-catnya pada ngelupas, pintu-pintunya pada nggak bisa dikunci, udah gitu kumuh banget. Saya masuk waktu itu anak-anak lagi liburan. Di salah satu kelas 3 saya lihat banget ada satu kertas tercecer, itu karangan murid dalam bahasa Inggris ya. Judulnya My Vacation, alias liburan saya. Saya baca, ini, oh saya liburan sama orang tua saya ke sini, gini-gini saya senang sekali gini. Di akhir daripada karangan ini dia tulis apa? Saya senang sekali liburan, tapi saya lebih senang lagi pada waktu masuk sekolah bertemu dengan teman dan guru saya. Tiba-tiba saya apa? Klik. Tiba-tiba visi dari Tuhan itu jelas buat hidup saya. Ini yang harus saya lakukan. Gitu, seperti itu. Beberapa peristiwa di hidup kita ini kita yakin bukan suatu kebetulan. Ada campur tangan Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kita. Masalahnya, kita terima nggak tuntunan Tuhan itu? Benar nggak? Kita terima nggak alasan mengapa kita harus terima tuntunan Tuhan? Kita harus terus dalam jalur treknya Tuhan, biarpun itu suatu kebetulan atau tidak, adalah yang pertama. Next. Kita baca dulu ya ayatnya 1. Kelihatan ya, burem nggak? Burem ya? Burem tadi kelihatan ya? Ayo. Nah ini lebih jelas. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Itu ayatnya ya. Kita perlu adanya tuntunan Tuhan karena yang pertama, next, karena kita berada di dunia yang gelap ya. Saya kasih bold, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Sekarang siapa yang merasa bahwa dunia ini, hidup ini sekarang itu tidak bisa kita prediksi? Benar nggak? Nggak bisa kita prediksi. Dulu musim hujan Oktober, April, benar nggak? Sekarang kan bisa musim panas toh, di bulan mungkin di bulan Maret bisa musim panas kayak sekarang gitu, seperti itu. Begitu juga di bulan November bisa juga musim panas gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang pasti, ya nggak? Ambigu. Segala sesuatunya itu nggak bisa kita patokan pada masa lalu untuk mengambil keputusan masa datang. Ambigu, nggak jelas. Saya kalau ke Disneyland, udah gitu ke Ancol, senangnya naik apa? Roller coaster. Ya, ontang-anting juga suka sih, yang apa itu ontang-anting ya? Yang kora-kora ya. Itu seru tuh, kalau paling ujung seru ya. Tapi favorit saya adalah roller coaster selalu. Kemana-mana saya naik roller coaster. Semengerikan apapun sampai yang 90 derajat tuh, balik-balik itu. Seneng saya, suka. Ada roller coaster yang terbuat dari kayu, yang kalau turun bunyinya mengerikan kayak kayunya mau lepas. Tek itu, saya waduh berani, suka gitu. Istri nggak suka tapi saya suka gitu. Berbagai macam roller coaster saya coba. Tahu roller coaster yang membuat saya takut? Yang membuat saya takut apa? Suatu kali kita naik roller coaster indoor, bukan outdoor ya, indoor, di suatu ruangan. Kita naik, dipersilakan naik, dan seluruh ruangan itu gelap. Roller coasternya nggak semengerikan dia berbalik-balik sampai 360 derajat, tapi saya nggak tahu di depan itu turunan apa naikan. Itu yang membuat saya ngeri.
Sudah sampai di ujung mundur pula, lebih serem lagi, gelap mundur gitu, bayangin. Itu ngeri sekali buat saya gitu, dibandingkan yang di depannya kelihatan, biarpun sampai ngebalik turunin lembah-lembah gitu, saya nggak takut, tapi ini ngeri banget gitu. Nah, hidup kita seperti itu. Hidup kita yang sekarang, yang dulu kita bisa prediksi segala sesuatu halnya, itu ke depannya kita nggak prediksi, nggak bisa prediksi sama sekali, ya nggak? Sekarang lagi marak ya LGBT ya, ngeri kan gitu ya. Kalau dulu kayaknya kalau peluk-pelukan sama teman pria atau wanita, peluk-pelukan itu hal yang wajar. Coba sekarang saudara ketemuin di Instagram anak saudara, dia lagi gandengan atau pelukan sama ini, waduh, kita udah pikir ini nih, anak gua nih kayaknya ada masalah nih. Itu yang membuat ambigu. Apa yang dulunya kelihatan baik bisa jadi kelihatan buruk. Kemarin ngopi sama Pastor Adon, saya nggak nemenin Pastor Adon ya beberapa hari, saya nggak tahu bahwa dia itu penggila kopi. Kalau dulu setahu saya kalau namanya kopi, Pak kopi satu, yang keluarnya kopi, dikasih air panas, kopi tubruk ya, kasih gula ya. Kalau sekarang bayangin, begitu sampai kedai kopi kamu ditanya, kamu mau kopi apa? Arabica atau Robusta? Ya, udah selesai ya. Oh, saya Arabica. Arabica kamu mau apa? Aceh Gayo, Mandailing. Ya, kamu mau kopi apa gitu? Atau kopi nggak lokal tapi kopi internasional ya? Banyak pilihan. Begitu udah selesai sih, itu belum cukup. Kamu mau seperti apa? Susunya banyak apa enggak? Mau latte, americano, bener nggak? Cappuccino, iya nggak? Nggak sama lagi seperti itu. Berbeda. Di dalam dunia yang gelap, jadi kita nggak bisa pasti segala sesuatu. Yang kedua, perlunya tuntunan Tuhan adalah saya buat lagi. Yang kedua, next. Nah, akulah terang dunia. Di tengah dunia kegelapan ini, Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, kita nggak tahu apa yang pasti sekarang, sesuatu nggak ada kepastiannya. Yang lalu bisa kita ambil keputusan, sekarang kita nggak bisa ngambil keputusan. Karena nggak pasti semuanya. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Seperti mercusuar. Ya, jadi seperti mercusuar. Nggak tahu ya, kalau bapak-bapak di sini sama nggak kayak saya? Saya ini kelemahannya dua. Yang pertama, saya sulit menghafal nama orang dan mengenal wajahnya. Itu sulit buat saya. Ya kalau teman-teman kayak Ko Henry, Ko Dedi ya, tahu lah. Tapi kelemahan saya begitu loh. Kalau baru kenal sekali dua kali, tiba-tiba ketemu lagi, saya lupa. Aduh, ini siapa sih namanya gitu? Ini siapa namanya udah gitu? Ini orang mana sih gitu ya? Nggak bisa tidur tuh sampai malam tuh. Ini siapa kira-kira gitu ya? Dan gawatnya lagi, saya kadang-kadang disangka sombong. Hai Ko Sukandar, apa kabar? Dia udah nanya gini, kenal nggak saya? Aduh, gawat, ini siapa ini, lupa saya. Benar-benar nggak kenal. Ciri fisik itu membuat kita mengenal dengan baik teman-teman yang baru sekali dua kali kenal, benar nggak? Dia kegendutan, dia kekurusan, gampang saya kenali. Dia ganteng atau jelek, maaf. Dia cantik atau jelek, itu bisa kita kenali gitu, karena oh iya gitu ya. Yang jadi masalah adalah waktu orangnya mediocre, tau ya mediocre ya, nggak ganteng, nggak cakep, ya, nggak tinggi, nggak gemuk, ya, celaka bener itu ya. Tapi kalau Bang Don, saya kenal Bang Don, seganteng Jason Statham, cie, iya kan, saudara baru mikir kan, iya juga kayak Jason Statham ya, iya, itu aktor laga favorit saya. Kalau Bang Don, kenal Bang Don karena spesifik gitu ya, hal-hal yang nggak spesifik, gendut enggak, kurus enggak, tinggi enggak, pendek enggak, ganteng enggak, jelek juga enggak, itu aduh pusing saya. Tapi ada mercusuarnya. Saya memilah-milahkan orang berdasarkan pekerjaannya. Jadi pertanyaan saya apa yang pertama? Ko Sukandar, apa kabar? Kenal nggak saya? Saya, kenal. Gimana? Saya langsung tanya. Kerjaan kamu gimana? Masih di tempat yang lama kan? Tuh kan kata-kata yang universal kan? Dia ngomong, iya kok sekarang saya pindah loh kok dari bank BCA pindah loh, sekarang saya pindah ke bank ini. Nah langsung saya ingat, oh namanya Yanto, oh namanya Dedi,
Oh namanya Henry, ingat saya. Saya mengklasifikasikan mercusuar itu kayak ingatan saya itu pada pekerjaannya. Yang gawat dia bilang, kok ingat kok kan saya belum bekerja. Waduh ini siapa lagi namanya? Celaka saya, seperti itu. Itu seperti mercusuar buat saya, pekerjaannya. Yang kedua, kelemahan saya adalah saya parah sekali mengenai jalan. Jadi kalau ini hari misalnya saya ke suatu tempat, besok ke tempat itu nyasar pasti deh. Ya, jangankan ini daerah Bandar Lampung deh, kemana nyasar besoknya. Wah kamu ini payah amat sih kata istri ya. Baru kemarin begini udah lupa. Nah itu masalah. Pasca tahun lalu ingat ya kita di Pantai Cemara ya. Ingat ya Pantai Cemara. Ini cerita yang membuat saya dibully berkali-kali ini di kesan nih. Coba bayangin loh, PK dibully gara-gara suatu kisah ini. Kami pergi waktu itu ke Pantai Cemara dengan berempat, saya menyetir, sebelah saya istri, 2 orang teman kesan kami, ya Cici Properti ya, kalau dia tahu ya Cici Properti siapa. 1 orang Cici Properti, satunya Cici yang suka masak deh gitu, 2 orang. Jadi kita berempat pergi ke Pantai Cemara. Kebetulan saya menjadi pembicara pada waktu ibadah Paskah di pantai itu. Kita pergi lebih pagi, kurang lebih 2 jam sebelum acara, keburu lah, jauh. Mungkin 1 jam kita udah sampai di tempat Pantai Cemara. Nyetir saya setir ya. Di tengah perjalanan Tanjungan lewat dikit. Mereka pada bilang, berhenti dulu yuk di Indomaret, Alfamart, kita mau beli minum, aus, udah gitu mau beli snack. Kan masih 45 menit, setengah jam lagi deh sampai. Saya merasa bahwa saya masuk ke sebelah kanan tuh. Sebelah kanan kan biasa Indomaret, Alfamart seberang-seberangan ya, atau tetanggaan nggak jauh. Jadi saya berpikir udah masuk sebelah kanan, ada Indomaret sebelah kanan. Entah kenapa kok saya lupa, saya masukin sebelah kiri yang Alfamart. Beli semua minuman udah, camilan udah selesai. Begitu keluar, kayaknya kiri apa kanan ya. Tapi kan gue masuk sebelah kanan tadi ya. Ya udah deh. Kalau gue mau ke Pantai Cemara, nih ngerti ya? Ini ya, aturan sebelah sini saya ini ya. Begitu keluar dari Alfamart, harusnya ke kiri dong, bener nggak? Ke kiri menuju Pantai Cemara. Kata saya, kayaknya gue tadi masuk Indomaret deh sebelah sini. Jadi gue harus ke sana. Dan kesanalah saya dengan sukacita. Istri saya bilang, nggak salah jalannya. Enggak bener, yakin, seyakin-yakinnya. 2 orang Cici Properti dan Cici yang suka masak ini, kasak kusuk di belakang. Kayaknya salah nih. Sukandar nggak salah, kata Cici Properti. Enggak, yakin gua. Salah kali, enggak yakin, percaya deh. Udah, dia orang kasak kusuk berdua, tapi pasrah. Karena nggak berani, daripada diturunin, ya nggak. Sudahlah, namanya numpang ya. Terus saya babat sono, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sebentar lagi saya Pantai Cemara. Set gitu, kan kita nggak bisa bedain, ya nggak. Sepanjang jalan, rumah-rumah kan biasa. Aspal pun biasa, apapun nggak ada petunjuk apa-apa. Kalian tahu Tugu Topeng di Tanjungan, ya yang sering ke Lampung Selatan ya, ada Tugu Topeng ya. Set, begitu sampai Tugu Topeng, kayaknya gua salah ini. Ini salah nih, udah pasti ini salah. Sorry sis, gua salah. Balik ke sini. Saya balik. Tugu Topeng seperti mercusuar. Seperti Yesus berkata, akulah terang dunia. Itu seperti mercusuar di tengah kegelapan, di tengah kelinglungan kita, di tengah ketidaktahuan kita. Itu mercusuar buat kita. Yang mengerti katakan amin. Dan itu menjadi bulian saya sepanjang PK ya. Sepanjang jadi PK ya. Next. Kita perlu adanya tuntunan Tuhan karena yang ketiga, karena Kristus memberi terang kehidupan. Ya, nggak cuma menjanjikan waktu di dunia ini gelap, ya Tuhan berkata, akulah terang dunia, tapi aku juga mau memberikan kepadamu terang kehidupan seperti itu. Itu yang Tuhan katakan. Di Yohanes 8 ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Perbendaharaan itu apa sih? Perbendaharaan adalah kotak-kotak persembahan yang ditaruh biasa di bait suci di luar. Jadi orang-orang yang baru ibadah di bait suci keluar dari tempat itu, mereka bisa kasih persembahan di kotak perbendaharaan. Di sebelah kotak perbendaharaan ada yang namanya menorah. Katakan sama-sama saya, menorah. Menorah itu adalah kandil, ya kaki dian. Tapi di sini nggak jelas ya, sayang sekali ya. Yang tahu ya, yang tempat lilin yang bercabang 7, kan ada cabang 7, ada cabang 9 ya. Kalau cabang 9 itu disebut Hanukkah menorah ya. Itu berbeda lagi. Ini yang cabang 7 seperti itu ada. Itu menandakan bahwa
Yang namanya bangsa Israel itu membuat kandil kaki Dian itu untuk menghormati penyertaan Tuhan selama mereka di padang gurun 40 tahun. Kan selama 40 tahun mereka dinaungi oleh tiang awan dan tiang api. Waktu panas terik mereka dinaungi tiang awan, pada waktu malam mereka dinaungi tiang api supaya nggak kedinginan. Itu tanda. Ingat waktu Yesus mengucapkan hal itu, di sebelahnya adalah menorah. Jadi wow, sekali lagi si umat Israel waktu dia berbicara di Bait Suci, Yesus berkata, akulah terang dunia. Mereka jadi mengerti apa yang Yesus maksud, seperti itu. Amin saudara. Bisa minta tolong matikan, tapi nggak Daniel lagi deh, dari 1-2 Daniel Farrell deh, gantian ya. Ya, bisa tolong. Sorry Daniel, jadi pemeran utama kamu saya cabut. Ibadah 3 berbeda nih. Wah, masih nyala juga, nggak sia-sia. Ya, Yesus, di tengah kegelapan dunia, Yesus berkata, ya, akulah terang dunia. Seperti ini ya. Alkitab mencatat bahwa waktu kamu menjadi tuntunan Tuhan, mengikut Tuhan yang adalah terang dunia, seperti ini. Yang Alkitab juga berkata, jika engkau di dalam aku, seperti itu. Ya, kita membimbingnya. Jadi selain Tuhan yang ada terang dunia, yang di sini yang kelihatan siapa? Carol ya, mungkin yang ini ya. Carol, thank you. Ya. Ucapan yang namanya terang dunia itu khas, saudara. Waktu Yesus berkata, akulah jalan, tapi nggak berkata, engkaulah jalan. Waktu Yesus berkata, akulah kebenaran, nggak berkata, engkau juga kebenaran. Waktu Yesus berkata, engkaulah hidup, aku hidup, akulah hidup, dia juga nggak berkata kepada saudara, engkau juga hidup. Yesus berkata, aku adalah pintu, aku adalah pokok anggur, dan kau carang-carangnya. Berbeda. Tapi khusus untuk terang dunia, waktu Yesus mengatakan, akulah terang dunia, di Matius 5 ayat 14 berkata apa? Kamu adalah terang dunia juga. Sesuatu yang khas dan gak ada duanya. Waktu Yesus berkata, aku adalah terang dunia, Yesus juga berkata, kamu juga terang dunia. Tadi, dengan percobaan tadi, kenapa terang dunia? Waktu Yesus membimbing kita memantulkan cahaya itu, kita memantulkan terang itu, sehingga kita juga disebut terang dunia. Sama-sama kita katakan memantulkan, 1, 2, 3, memantulkan. Ya, memantulkan. Sifat-sifat dari sifat-sifat dari terang itu, yang pertama, terang itu tidak dapat disembunyikan. Next. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang di Matius 5 ayat 15, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang itu tidak dapat disembunyikan. Yang menjadi berat buat saya berdiri di tempat ini, kalau cuma ngomong doang gampang, seperti itu, nggak sulit. Tapi apakah saya melakukannya? Banyak orang berpikir dia menjadi terang, tapi bukan terang dunia, tapi terang gereja. Semua di sini anak-anak terang, katakan amin. Tapi kita kadang-kadang cuma ngomong doang. Di gereja kita lebih sabar, di gereja kita lebih kayak malaikat deh kalau di gereja. Kalau di luar Senin sampai Sabtu udah deh jadi beda deh, jadi preman seperti itu. Waktu saya khotbah di sini saya bilang buah roh adalah kesabaran. Istri ngedumel di sana dalam hati, ngomong doang, ngemeng katanya. Ngapusi kata bahasa Israelnya. Waktu nunggu mau pergi, saya dandan sebentar aja, ayo cepet nih, udah telat gitu ya. Ngomong sabar gitu. Ngomong tentang kemurahan. Tiap kali ada pengeluaran kan saya selalu tanya, yang ini kamu keluar buat apa nih, besar banget gitu ya. Ngomong katanya kemurahan, murah hati. Kenyataannya nggak gitu katanya. Ngapusi. Ya. Kita kadang menjadi yang namanya terang gereja bukan terang dunia. Kita baik sekali di sini gitu ya.
melayani baik sekali, tapi kita nggak menjadi di tempat di mana kita ditempatkan pada dunia, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di keluarga kita. Anak-anak kita melihat kita, aduh, papa yang galak, yang suka mukul datang, takut. Saya lebih suka papa yang di gereja, yang lebih ramah, yang lebih sabar. Seperti itu. Ya. Leonard Ravenhill ngomong begini, berapa banyak orang pergi ke gereja tidak untuk bertemu Tuhan, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka religius. Tuhan tidak tertipu, tetapi mereka menipu diri sendiri. Kita boleh ngomong apapun di sini, kita boleh berbuat apapun waktu di gereja. Kita merasa bahwa waktu kita ibadah, kita lebih religius. Waktu kita ibadah, orang-orang melihat, oh yang namanya ini religius ya ke gereja. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Alkitab berkata, Tuhan melihat hati kita. Apapun yang engkau lakukan, jadilah terang di dunia, bukan cuma terang di gereja. Next. Terang dan gelap itu berbeda. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Sebagai anak-anak terang, kita harus berbeda dari dunia ini, benar gak? Orang dunia makan nasi, kita makan nasi gak? Berbeda, makan gaple, enggak gitu. Kita tetap makan nasi. Orang dunia tidur, kita tidur? Enggak, saya nggak mau tidur. Saya nggak mau tidur. Orang dunia mandi, kita, saya mandinya seminggu sekali supaya berbeda. Enggak seperti itu. Tapi yang membuat kita berbeda dari orang dunia adalah karakter. Sama-sama kita katakan karakter. Ya, karakter. Itu yang membedakan kita. Di sini banyak anak-anak yang masih kuliah atau SMA, ada beberapa di belakang. Suatu saat kamu dapat pelajaran yang sulit banget, yang berat lah pokoknya, ujian akhir gitu. Pelajaran apa ya? Mungkin kimia ada mungkin kimia ya. Kimia, fisika berat kayaknya nggak jawab, sulit. Ujian akhir, gurunya datang. Oke, sekarang ujian akhir saya bagikan semua, murid-murid kerjakan dengan baik. Gurunya tinggal keluar. Teman-teman pada kisruh, aduh ini kesempatan buat kita. Kita bisa lihat buku, kita bisa nyontek di buku. Kayaknya gurunya mengizinkan seperti itu. Apa yang saudara lakukan sebagai yang tadi dikatakan terang dunia? Ikut ya. Masa sebelah-sebelah ngeliat buku saya enggak gitu ya, kesempatan. Atau saudara berketapan hati, biarpun hasilnya buruk sekalipun, dapat D, dapat 0, 1, 2 seperti itu. Apa saudara berketapan hati seperti itu? Itu yang namanya perbedaan karakter. Kita sebagai pengusaha marketing, kita bilang, Pak, pesaing kita itu ngurangin isi. Tadinya 1 kilo dikurangin jadi 900 gram. Aduh jangan deh, itu namanya menipu. Tapi semua melakukannya, Pak. Apa yang kita lakukan sebagai pengusaha? Itu membedakan kita sebagai terang dunia. Suami-suami diundang sama hopengnya, teman jalan, teman hangout. Bro, datang bro, besok ulang tahun. Ulang tahunnya di mana bro? Enggak tuh, di karaoke, kita karaoke. Minum-minum dikit deh, dikit aja minum-minum, nggak apa-apa, nggak sampai mabuk. Begitu ditemenin oleh pemandu lagu, bahasa kerennya LC. Bapak-bapak tahu ya LC ya? Enggak, Kosinsin enggak. Wah, hebat Kosinsin, Ko Henry Kosinsin nih, gila alim banget. Bapak-bapak yang lain nggak tahu LC apa? Nggak tahu. Waduh, saya sendiri berarti yang nggak rohani, yang lainnya rohani banget ya. Sorry bro, sebagai anak-anak terang kita ngomong, sorry bro, gua sih mau ikut ya, tapi I'm sorry loh, gua nggak bisa, besok mau makan sama keluarga. Kan kita bisa beralasan gitu toh. Udah deh, gua kirimin, tetap ngucapin selamat sama lo, gua kirimin kado buat lo, tapi next time deh gitu kan, bisa toh. Apa kita langsung ayo gas, langsung gas gitu ya. Ibu-ibu di WA sama temennya, sis, ingat sis, besok kita ngumpul, habis ngantar anak sekolah kita ngumpul di kafe. Ngapain? Ada gosip terbaru. Lo tahu nggak? Itu yang udah punya suami selingkuh. Selingkuhannya juga udah punya istri. Itu tinggalnya deket gua.
Siapa tuh? Siapa sis? Datang besok. Kita melakukan apa? Gas. Datang ini gosip nomor 1 di Lampung ini, kapan lagi? Ya nggak? Apakah kita seperti itu? Ngomong-ngomong mengenai hal itu, yang mengenai Gayung Lopo Pink itu membuat kesan kemarin berlangsung lebih panjang ya kalau di dia. Biasanya jam 9, ayo selesai jam 9 kita berdoa, kita foto ya. Kemarin gara-gara membahas Gayung Lopo Pink, udah gitu sama boleh nggak sebagai suami nganter anak ke sekolah, ya nggak? Begitu boleh nggak pas pulang gitu istri orang kita anterin sampai rumah. Nah itu jadi pembicaraan panjang sehingga durasinya kesan kemarin panjang ya. Apakah kita ngegosip seperti itu? Seperti orang dunia? Atau kita berbeda? Amin saudara. Suatu kejadian saya ingat banget, final Piala Thomas 1986. Begitu membaca mengenai hal ini, saya tiba-tiba ingat waktu itu, waktu saya umur belasan itu saya nonton sama orang tua saya. Itu final Piala Thomas tahun 86 ya. Ingat ya, waktu itu zaman keemasannya bulu tangkis Indonesia ya. Kalau sekarang sih ya gitu deh, nggak bisa ngomong ya. Dulu zaman kemasannya, ingat masih ada Icuk Sugiarto, Lim Swee King, ingat kan ya. Udah gitu Lis Pongo, ingat kan ya, yang jago-jago seperti itu. Dan Indonesia itu calon juara Thomas 86 sebenarnya. Ya, calon juara. Mereka mengalahkan lawan-lawannya penyisian, dibabat habis semua. Waktu semifinal pun kalau nggak salah lawan Denmark apa Korea gitu, dibabat 4-1 gitu dengan telak gitu. Pokoknya calon juara deh nama Indonesia. Dan mereka final ketemu dengan Cina seperti itu. Tunggal pertama dimenangkan oleh Indonesia. Waktu itu diwakili oleh tunggal pertama Indonesia kalah, yang mestinya menang. Icuk Sugiarto kalah sama Yang. Ingat ya, kalau orang-orang anak-anaknya saya yang tahun 70-an sama 80-an tahu ya, yang namanya Icuk nggak selalu menang lawan Yang ya, selalu kalah terus ya. Ya, kalau yang nggak ngerti berarti udah berbeda kita punya generasi ya. Kalah 1-0. Babak kedua Lius Pongo menang, jadi kedudukan 1-1. Ya. Di babak ketiga Lim Swee King kalah. Kalau nggak salah Zong Gobao ya, kalau nggak salah lupa saya, kalah. Jadi kedudukan 2-1 tuh. Indonesia sudah tertinggal 2-1. Sesudah tunggal 3, udah pasti ganda dong. Ganda itu diwakili oleh yang namanya Christian Hadinata dan Hadi Bowo. Mungkin saudara ingat ya. Babak pertama mereka menang dengan skor ketat 12-15 kalau nggak salah, menang tapi tipis. Babak kedua mereka kejar-kejaran angka, udah 12-9 atau 10 gitu, cemesan dari pemain Cina itu sebagai ganda itu, trek dia cemes, keluar kata wasit. Kalau keluar begini ya, kalau masuk begini ya, keluar katanya, kata wasit. Christian Hadinata mengacungkan tangan, dia protes ke wasit. Protesnya apa? Tadi itu masuk katanya, malah tadi masuk. Loh, keluar kata wasit, masuk kata Chris. Kenapa katanya? Tadi pas cemes katanya, itu kena rambut saya. Ya, kalau kena tubuh ya, kalau main bulu tangkis tahu ya. Kalau kena tubuh seseorang ketemu tubuh lawan, biarpun keluar dianggap masuk, bener nggak? Tadi kena tubuh saya, kena rambut nih katanya. Oke kata wasit, karena kamu yang mengatakan kamu jujur, ya udah, berarti masuk. Banyak hal yang Christian Hadinata bisa lakukan, dia bilang setuju sama wasit. Keluar pun semua setuju, penonton setuju, wasit setuju. Tapi secara gentle, Christian Hadinata ini masuk katanya seperti itu. Indonesia akhirnya kalah, ya, kalah. Biarpun Christian Hadinata menang, di wawancara, kok kamu bisa bilang sebenarnya bola tadi keluar, tapi kenapa kamu berkeras bahwa masuk? Ingat nama saya siapa? Christian. Christian itu artinya apa? Pengikut Kristus. Dan saya mau memuliakan Tuhan katanya. Semua orang nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Seperti itu. Apakah kita menjadi orang yang seperti itu? Next. Terang dibutuhkan di tengah kegelapan. Dalam firman Tuhan selalu dikatakan garam dan terang dunia. Gak apa-apa ya saya lewat ya. Jangan cemberut gitu dong. Gak apa-apa ya saya lewat sedikit ya. It's okay ya. Saya udah coba mempersingkat, gak lama lagi. Terang dan gelap itu. Terang dibutuhkan di tengah kegelapan. Benar gak? Di suatu ruangan yang gelap, jika ada satu lilin saja, itu membuat ruangan itu terang, benar nggak?
Ya nggak? Kalau ruangan yang terang seperti ini, ada satu kotak yang gelap itu, apa berpengaruh? Nggak seperti itu. Makanya garam dan terang dunia selalu disandingkan. Masakan yang tadinya hambar dikasih garam aja 1 sendok, membuat masakannya asin, bukan membuat garamnya hambar. Bener nggak? Itu yang namanya garam dan terang dunia. Terang itu dibutuhkan di tengah kegelapan. Nggak cuma tadi, perbedaannya jelas, tapi juga dibutuhkan di tengah kegelapan. Suatu saat, saudara pernah tahu ya pendeta Yusuf Roni ya, waktu dia melayani di ibadah seperti ini, selesai ibadah dia turun dari mimbar, dihampiri oleh seorang anak mudanya, "Pastor, tolong doakan saya. Kamu mau doakan apa? Supaya saya dapat pekerjaan yang lebih layak, saya mau keluar dari pekerjaan saya yang sekarang." Pastor Yusuf Roni ngomong apa? "Kenapa kamu mau keluar?" "Iya, Pastor, di pekerjaan saya sekarang ini tidak ada yang percaya Tuhan, tidak ada yang Kristen. Saya sendiri yang Kristen, semuanya bukan Kristen. Saya merasa bahwa saya harus keluar dari pekerjaan ini mencari yang teman-temannya Kristen juga." Pendeta Yusuf ini ngomong apa? Dia bilang, "Aku akan mendoakan engkau, tapi akan mendoakan engkau supaya engkau nggak keluar dari pekerjaan ini. Karena kalau semua gelap, kamu nggak ada terang di situ, apa jadinya? Jadi saya doakan kamu supaya kamu tetap di sini, nggak pindah-pindah." Seperti itu. Teman saya sering tanya, salah satu pengusaha retail supermarket ya terbesar di Lampung, dia ngomong, "Sukandar, kok lo bisa sih punya passion ke dunia pendidikan?" Tadi saya udah jawab ya, yang pertama ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nah, lo kan Kristen ya, setahu gua nih ya, lo Kristen. Kok lo nggak buka sekolah Kristen gitu? Kenapa sih? Kok lo nggak buka nih sekolah Kristen? Kenapa? Saudara tahu bahwa kalau di gereja, semua kita adalah lilin yang terang. Kita lilin juga yang terang. Gimana kita bisa membedakan dengan kegelapan? Di sekolah kami, semua 5 agama, karena National Plus, semua ada 5 agama. Salah satu staf kami yang non-Kristen, anaknya itu ngomong sama mamanya, "Mah, kayaknya saya ngerasa gimana gitu kalau perayaan Natal gitu, damai, udah gitu saya mau doanya bukannya nengadah tangan tapi lipat tangan gitu." Seperti itu. Banyak hal yang saya katakan itu adalah nilai. Kita boleh sekolahnya bukan sekolah Kristen, tapi kita nilainya nilai Kristen, dan kita menjadi terang di tengah kegelapan. Itu kan lebih baik, saudara. Amin, yang ngerti katakan amin. Saya undang pemusik sama WL. Saudara, waktu dunia yang dalam keadaan gelap, Yesus berkata, "Akulah terang dunia dan aku akan memberikan terang itu kepada saudara-saudara." Dan kita memantulkan cahaya yang terang dari Tuhan. Dan kita bersaksi bahwa kita adalah terang dunia. Ini saudara,